Halo, selamat pagi sahabat misioner dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan Kak Floren dalam Do Re Mi, doa dan renungan remaja misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Sabtu 13 September 2025 merupakan pekan biasa ke-23. Hari ini Gereja Katolik memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Mari, sebelum kita memulai seluruh aktivitas dan juga tugas karya pelayanan kita di hari baru ini, kita memohonkan berkat dari Allah dengan mendengarkan dan merenungkan sabdanya, agar menjadi pedoman kita dalam menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Untuk itu, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala rahmat, berkat dan penyertaan-Mu sepanjang istirahat kami tadi malam. Kini, sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati kami agar sabda-Mu menjadi pedoman dan pelita hidup. Dikau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Injil yang akan kita dengarkan diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 49. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus menggunakan analogi pohon dan buah untuk menyadarkan kita akan hidup yang baik. Ibarat pohon, hati kita manusia merupakan pokok kehidupan. Hati yang dipenuhi kebaikan melahirkan tindakan-tindakan yang penuh kebaikan pula. Sebaliknya, hati yang jahat akan melahirkan tindakan-tindakan yang jahat pula. Yesus bermaksud mengatakan hal demikian
agar kita perlu merawat hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mungkin pernah lelah berbuat baik, mungkin sudah terlalu sering memberi, tapi tak pernah mendapat, terlalu sering memaafkan, tetapi sering dilupakan, terlalu sering berkorban, tetapi sering dilupakan. Namun ingatlah, buah tidak tumbuh dalam satu malam. Ia butuh musim, matahari untuk terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan, hujan untuk menyuburkan tanah, serta kesetiaan akar untuk terus mencengkram tanah. Dan tidak lupa pupuk berupa sabda Tuhan yang menjadi pedoman hidup. Selanjutnya, Yesus juga menghendaki kita memperhatikan tingkah laku kita. Ia menyatakan bahwa orang yang melaksanakan sabda Tuhan sama seperti orang yang membangun rumah dengan fondasi yang kokoh. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Ia lahir dari ayah bernama Secundus, seorang bangsawan di Antioquia dan komandan pasukan berkuda kerajaan, dan ibu bernama Antusa yang baik. Santo Yohanes Chrysostomus dikenal sebagai seorang uskup yang saleh. Khotbah dan tulisan-tulisannya sangat berbobot dan menjadi saksi akan kefasihannya dalam berbicara. Oleh karena itu, ia dijuluki Chrysostomus, yang artinya si mulut emas. Dalam khotbah dan tulisan-tulisannya dapat terbaca keprihatinan utama Chrysostomus pada masalah keadilan dan penerapan ajaran kitab suci, baik oleh umat maupun oleh para rohaniawan. Ia adalah seorang bapak gereja awal yang hidup pada abad keempat dan kelima, dan ia dihormati karena kebijaksanaan, semangat pembaharuan, dan kemampuan menerangkan kitab suci. Dari orang tua Santo Yohanes Chrysostomus, kita belajar bahwa buah yang baik berawal dari keluarga, dan buah yang baik selalu dekat dengan pohon, yaitu keluarga atau orang tua yang memiliki akar yang kuat, yaitu berupa sabda Tuhan. Semoga sabda hari ini menjadikan kita buah-buah yang baik dengan tetap bersandar pada pokok, yakni sabda Tuhan. Semoga demikian. Amin. Sebagai doa penutup, mari kita berdoa bersama doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa untuk menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin.
Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita sekalian, seluruh aktivitas dan pelayanan kita pada hari ini senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian renungan Doremi pada hari ini. Sampai jumpa pada edisi Doremi selanjutnya.